Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana nih kabarnya hari ini? Insya Allah baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama saya Diana Bilatul Fawaid dengan NIM 190701666007 ingin memaparkan sebuah materi tentang puncak kemajuan ilmu pengetahuan dan wacana teori ilmu sosial kritis. Pembahasan yang pertama yaitu puncak kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman, ilmu pengetahuan itu sudah ada sejak pertama kali manusia diciptakan. Jadi nih perkembangan ilmu pengetahuan sudah ada sejak zaman purba. Amsal Bakhtiar telah membagi secara garis besar periodisasi sejarah perkembangan nih menjadi 4 periode, yaitu pada zaman Yunani kuno, zaman Islam, yang ketiga zaman Renaissance dan zaman modern, dan yang terakhir yaitu pada zaman kontemporer. Berbeda halnya nih, George membagi perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 3, yaitu animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. George menjelaskan bahwa tahap animisme yaitu gejala yang ditemui dalam kehidupan sebagai perbuatan dewa-dewi, hantu, dan segala makhluk hidup. Dari hal yang demikian ini mendorong manusia untuk menemukan metode belajar dari pengalaman, kemudian muncul keinginan untuk menyusun sesuatu secara empiris dan dapat diukur. Awal mula nih terbentuknya ilmu pengetahuan. Sejarahnya mengatakan bahwa bangsa Yunani yang pertama kali diakui oleh dunia sebagai perintis terbentuknya ilmu karena berhasil menyusunnya secara sistematis. Pada saat itu manusia mencoba merumuskan bahwa semua mitos-mitos, asal-usul, dan semua kejadian dapat dijelaskan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan dari inilah awal kemenangan ilmu pengetahuan atas mitos dan kepercayaan yang beredar. Sementara itu, perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bakhtiar yang terbagi menjadi 4 periode dijelaskan sebagai berikut. Periode pertama yaitu periode Yunani kuno. Jadi Yunani kuno ini merupakan tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Pada periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Pada zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai sekitar abad ke-8 sebelum abad ke-6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap and inquiring attitude atau suatu sikap yang sering menyelidiki secara kritis. Jadi pada zaman ini tidak menerima nih pengalaman yang didasarkan oleh sikap reseptif attitude atau sikap menerima begitu saja. Pada zaman ini tuh harus dengan pengoreksian atau kebenaran yang sebenar-benarnya, sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan baik dan Yunani pun mencapai puncak kejayaannya. Dan pada zaman ini pula nih teman-teman muncul ilmuwan terkemuka yaitu seperti Thales pada abad ke-624 sampai 545 sebelum Masehi. Kemudian ada Pythagoras pada abad 580 sebelum Masehi sampai 500 Masehi, dan ada Socrates pada abad 469 sebelum Masehi sampai 399 Masehi, dan ada Plato yaitu pada abad 427 sebelum Masehi sampai 347 Masehi, dan selanjutnya
ada Aristoteles pada abad ke-384 sebelum Masehi sampai 322 Masehi. Kemudian periode selanjutnya yaitu periode Islam. Nah, tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman bahwa Islam itu ajaran yang sangat cinta terhadap pengetahuan. Nah, ini tuh udah terpampang nyata, udah terkandung dalam Al-Quran yang mana pertama kali diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq. Nah, perintah pertamanya diawali dari kata Iqra yang artinya bacalah. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik, yaitu pada abad ke-650 sampai 1250 Masehi. Keilmuan dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Gairah intelektual Islam berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami masa kegelapan nih. Kemudian Montgomery menjelaskan bahwa ketika Irak, Suriah, dan Mesir diduduki oleh orang Arab pada abad ke-7, ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dikembangkan di berbagai pusat belajar. Ada sekolah terkenal nih di Alexandria, Mesir. Tetapi pada saat itu dipindahkan pertama kali ke Suriah. Kemudian dipindahkan lagi nih pada abad ke-900 Masehi ke Baghdad. Kemudian sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam dan muncullah nama-nama terkenal dalam dunia pendidikan itu seperti Al-Razi pada abad ke-850 sampai 923 dan ada Ibnu Sina pada abad ke-980 sampai 1037. Nah, Ibnu Sina ini merupakan tokoh dalam dunia kedokteran dan ada Al-Khawarizmi yang menyusun buku tentang aljabar dan aritmatika pada tahun 825 Masehi. Kemudian ada Jabir Ibnu Hayyan atau Geber dan Al-Biruni pada abad ke-362 sampai 442 Hijriah atau abad ke-973 sampai 1050 Masehi. Beliau ini adalah tokoh dalam dunia kimia dan beberapa nama terkenal lainnya. Kemudian masa yang ketiga yaitu masa Renaissance dan modern. Jadi orang pertama kali yang menggunakan istilah Renaissance itu yang merupakan sejarawan terkenal yaitu Michel. Renaissance yaitu periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu adanya humanisme, individualisme, empiris, sekularisme, dan rasionalisme. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi tersebut menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau yang disebut Renaissance sendiri ini. Pustaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Kemudian periode yang keempat yaitu periode kontemporer. Periode kontemporer ini berawal sejak abad 20 Masehi dan berlangsung hingga saat ini. Jadi saat ini tuh disebut periode kontemporer nih teman-teman. Pada periode ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Sesuai ya pada saat ini bidang yang menempati kedudukan tertinggi pada periode ini yaitu fisika dan banyak dibicarakan oleh para filsuf fisikawan terkenal pada periode kontemporer ini yaitu Albert Einstein. Nah, sedikit biografi tentang beliau ini. Beliau lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1879 dan beliau meninggal pada 18 April tahun 1955 yang tepat usianya pada
76 tahun. Nah, Albert ini mengemukakan teori relativitas dan banyak andil bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Nah, periode ini selain melihat integrasi fisika, juga melihat integrasi kimia yang disebut sains besar. Kemudian, selain fisika dan kimia, pada periode kontemporer atau periode saat ini nih, juga berkembang teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat. Kita masuk ke pembahasan terakhir ya teman-teman, yaitu tentang wacana teori ilmu sosial kritis. Teori sosial kritis menekankan perhatian pada level kultural sebagai ciri masyarakat kapitalis modern. Teori kritis berusaha mengkritisi rasionalitas teknologi modern di bawah sistem kapitalisme, kritik terhadap kebudayaan atau industri budaya, ekonomi politik, media, semua yang berhubungan dengan sistem kapitalisme korporat dan sistem politik. Menurut Foucault, tahun 2014 memandang pengetahuan lahir melalui proses diskursif menciptakan kekuasaan untuk menjadikannya sebagai sebuah kebenaran. Studi ilmu sosial kritis menggunakan kesadaran tentang kelemahan positivisme, spirit sebagai emansipasi dan kesadaran mengenai tautan kepentingan ilmu pengetahuan, kekuasaan, dan kebenaran. Mempelajari ilmu-ilmu sosial, antropologi, hukum, dan politik juga dengan tujuan menggugah kesadaran tautan kepentingan yang terjalin di dalam ilmu pengetahuan sebagai upaya untuk kepentingan kemanusiaan. Dengan tujuan kemanusiaan inilah pada berlanjut akan dibedah prinsip kedaulatan, memahami nilai kemanusiaan atau hak asasi atau yang bisa disebut human right dapat terjamin. Sekian pemaparan sedikit materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.